Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihal dhalam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini dalam kajian Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini bisa berlanjut kembali di akhirat nanti dalam keadaan mudah segala urusan, mudah segala hisaban, dan kita bersama-sama masuk ke jalannya Allah Ta'ala dalam keadaan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kajian kita kali ini insyaallah akan membahas tentang Maulid Nabi. Tak kenal makanya tak sayang, ada istilah begitu. Kita mungkin sering mendengar Maulid Nabi, bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi, atau bulan Maulud, bulan dilahirkannya Nabi. Kita akan kaji tentang bagaimana proses sebelum Rasulullah dilahirkan dan setelah dilahirkan. Semoga sirah ini menambah untuk kita semua tambah cinta kepada beliau, sehingga kita dalam melaksanakan semua perintah beliau ada dalam keadaan mahabbah yang sangat tinggi, yang dalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ismail bin Kinanah bin Nizar bin Mudar bin Ilyas bin Mudrikah bin Ma'ad bin Adnan. Setelahnya para ulama melarang untuk melanjutkan bin. Intinya sampai ke bin Ismail bin Ibrahim. Tetapi kita tidak wajib mengenal semua nama-nama kakek beliau.
cukup sampai 4 saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. 4. Ibu beliau adalah Aminah binti Zuhrah bin Abdi Manaf bin Kilab. Jadi kalau kita lihat silsilah nasab beliau, uminya dan bapaknya ternyata masih satu nasab dari kakeknya. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah, diutus di kota Makkah, wafat di kota Madinah, dan dimakamkannya juga di kota Madinah. Rasulullah SAW menurut pendapat yang paling masyhur dan bahkan sahih, beliau dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tahun gajah. Disebut tahun gajah dikarenakan Raja Abraha berikut pasukannya dan juga beberapa gajah besar hendak menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Ta'ala malah membalas kejahatan mereka dengan dihancurkan lewat burung ababil. Disebutlah dengan tahun gajah. Dan beliau dilahirkan persis ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar pada hari Isnin. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW dikabarkan bahwa umminya Aminah pada saat menjelang beliau dilahirkan, diperkirakan sepertiga malam, jam 3-an, jam 3 dini hari, itu beliau didatangi oleh perempuan-perempuan yang mulia. Ini bisa dilihat dalam kitab-kitab Maulid Nabi seperti Al-Barzanji, Sibtud Duror, Al-Azab, Saraful Anam, dan lain-lainnya. Yang pertama, beliau didatangi oleh Siti Hawa, nenek moyang kita. Siti Hawa. Yang kedua, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, didatangi oleh Siti Asia, istri Fir'aun. Dan yang keempat, didatangi oleh Siti Maryam. 4 perempuan mulia datang kepada ibunya Aminah. Mereka menyatakan bahwa, wahai Ummi Aminah, bergembiralah engkau karena akan melahirkan seorang manusia paling mulia yang kelak akan menjadi Nabi akhir zaman, pemimpin umat, pemimpin Rasul. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah cerita bahwa pada saat beliau hendak melahirkan, di kamar beliau terlihat banyak burung-burung yang paruhnya seperti intan yakut berwarna hijau. Kamar beliau penuh dengan burung-burung tersebut. Masya Allah, ini keajaiban. Dan beliau cerita sepanjang beliau mengandung Rasulullah SAW, tidak pernah merasakan sebagaimana umumnya perempuan hamil. Beliau tidak merasa pusing atau muntah, mual, dan bahkan perut beliau pun tidak membesar seperti umumnya orang hamil. Dan ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini,
Semua alam bergembira ria. Tidak ada satupun yang tidak bergembira terkecuali musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Dalam kitab Ad-Dibai disebutkan, fahtazal arshu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Bahwa ketika Rasulullah dilahirkan, nampak alam dunia begitu menyambut kehadiran beliau dengan begitu cerahnya dan begitu bersinarnya. Begitupun aras bergoncang memperlihatkan kegembiraannya, dan juga Al-Kursi bergoncang juga, dan mereka pun sama bergembira ria dengan membaca zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang baca tamjid, tasbih, subhanallah, subhanallah. Ada juga yang membaca istighfar, astagfirullah. Jadi mereka menampakkan kegembiraan ketika Nabi lahir ke alam dunia ini. Oleh karenanya dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya mereka layaknya bergembira. Dan karunia Allah juga rahmatnya itu jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Rahmat, fadlillah, kalau fadlillah pemberian Allah Ta'ala, semua nikmat yang diberikan kepada kita itu fadlillah, karunia Allah Ta'ala. Rahmat, dalam ayat ini disebutkan rahmat maksudnya adalah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya semua bergembira ria. Tidak ada mungkin kalau Allah perlihatkan kepada kita bagaimana bergembiranya pohon-pohon, bebatuan, kemudian juga tanah, mungkin kita akan mendengar bagaimana mereka bergembira dengan membaca mungkin zikir-zikir yang mereka baca yang tidak kita fahami zikirnya. Dan Nabi Isa alaihissalam dalam surah Shaf ayat 6 diterangkan, silakan dibuka Shaf ayat 6. Allah berfirman, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada umatnya, wahai anak-anak Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan isi Taurat dan memberikan kabar gembira dengan hadirnya seorang Rasul setelahku, namanya adalah Ahmad. Nabi Isa jauh-jauh hari mengatakan mubasyir, memberikan kabar gembira, ada seorang Rasul yang kelak menggantikan aku, namanya Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan Pak, nama Muhammad atau Ahmad ini, kalau Muhammad masyhur di alam dunia, di bumi masyhurnya Muhammad. Kalau di langit masyhurnya Ahmad. Malaikat lebih mengenal Ahmad dibanding Muhammad. Kalau kita di sini di bumi lebih mengenal Muhammad daripada Ahmad. Kalau kita lihat nama Muhammad, mim ha mim dal.
itu ada dalam posisi sholat semuanya. Perhatikan, ketika ada mim di depan, itu gambaran kepala kita. Kemudian ha itu gambaran ruku kita, ruku seperti ha. Kemudian mim lagi, itu posisi sujud kita. Dan dal itu posisi sedang duduk. Muhammad ada semua situ. Ahmad adalah satu nama yang semua manusia ada di dalam Ahmad ini. Perhatikan Ahmad, alifnya itu adalah manusia berdiri, Ahmad. Haknya adalah tangan kita, hak. Mimnya pantat kita. Dan dalnya atau mim adalah perut kita. Dan dal adalah kaki kita. Itulah Ahmad. Jadi semua manusia sebetulnya mengikuti tulisan Ahmad, dan ketika sholat mengikuti tulisan Muhammad. Makanya orang-orang Nasrani, para pendeta-pendeta, mereka setiap saat melihat ke arah langit. Kapankah Muhammad dilahirkan? Setiap ada orang Arab datang ke sana, ke tempat mereka selalu bertanya kepada orang-orang Arab, apakah nama Muhammad sudah lahir? Belum. Mereka menunggu-nunggu kapan datangnya, lahirnya Rasulullah SAW. Karena di dalam kitab Injil disebutkan ada seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad. Dan ternyata tidak hanya orang-orang Nasrani saja yang bergembira ria, termasuk pamannya sendiri bernama Abu Lahab. Abu Lahab ketika beliau mendengar bahwa Aminah melahirkan, datang Suwaibah Aslamiyah. Tuan, Aminah melahirkan. Apa melahirkan? Senang dia. Aku punya keponakan. Saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah al-Aslamiyah yang budak dia merdekakan. Demi Allah, kamu sekarang merdeka. Merdeka. Gembira dia. Ibnu Abbas berkata bahwa saya pernah bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat Abu Lahab setiap hari Isnin Allah ringankan azabnya dengan bisa menghisap air di antara jari jemarinya setiap hari Isnin. Kenapa? Berkat bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ini orang kafir, Pak, yang sudah jelas dalam Al-Quran dinas dengan sangat jelas, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bayangkan, orang kafir bisa begitu diringankan azabnya. Bagaimana kalau orang muslim yang beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala setiap harinya, bergembira di saat Rasulullah dilahirkan? Bagaimana pandangan kita? Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian ketika Rasulullah dilahirkan, ada beberapa irhas. Bahasa kita irhas, bukan mukjizat. Karena kalau mukjizat itu terjadi setelah para rasul dijadikan rasul, itu namanya mukjizat. Kalau seorang rasul sudah nampak keanehan sebelum diangkat jadi rasul, namanya bukan mukjizat, tetapi irhas. Setelah diangkat jadi rasul, baru mukjizat namanya. Itu dari kalangan nabi, rasul, bukan dari Allah. Kalau Allah bukan disebut mukjizat, jangan dikatakan ini mukjizat dari Allah. Bukan mukjizat dari Allah, ajaib, keajaiban. Kalau dari para ulama-ulama, dari para wali-wali, dari aulia, disebut dengan karamah. Dari para ulama disebut dengan ma'unah.
Kalau dari kalangan-kalangan selain daripada ulama, aulia bisa disebut dengan istidraj atau sihir, kaitan dengan kharqil adat, sesuatu yang luar dari kebiasaan manusia. Ada empat keanehan, keajaiban atau irhas yang terjadi ketika Rasulullah dilahirkan. Yang pertama, bihumudi nari Faris, dengan padamnya api-api yang disembah oleh Majusi. Di Persia ada api yang ribuan tahun tidak pernah padam, dan api ini disembah oleh para Majusi, penyembah api. Tetapi ketika Rasulullah dilahirkan, subhanallah, ini api padam seketika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang kedua adalah sukutis syurafat, istana Kisra Romawi itu tiba-tiba tiang-tiangnya runtuh. Yang ketiga, setan-setan dilempari dengan suhubil muhriqat, dengan bintang meteor yang menyala yang membakar tubuh mereka. Artinya setan di hari itu kalang kabut. Demi apa? Demi mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah pasukan bergajah. Allah hancurkan mereka. Kenapa? Karena menyambut akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah itu terjadi di tahun gajah, entah bulan apa, intinya tahun gajah. Sebagian menyatakan di hari lahirnya Nabi. Sebagian mengatakan dari Al-Qurtubi 50 hari lagi Rasulullah dilahirkan, Allah binasakan pasukan bergajah tadi. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, lagi-lagi nampak keanehan di sini. Yang pertama, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan rafi'an basarahu ila sama wadi'an yadayhi. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, mata beliau melihat ke arah langit, dan kedua telapak tangan beliau diletakkan di atas bumi. Bagaimana posisinya? Dua tangan beliau, telapak tangannya diletakkan di atas bumi, kemudian mata beliau melihat ke arah langit sambil berucap, ucapannya Jalalu Rabbir Rafi', Jalalu Rabbi Ar-Rafi'. Begitu lahir, Jalalu Rabbir Rafi'. Begitu riwayat mengatakan bukan itu, tapi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bayi bisa bicara, aneh ya. Ada beberapa bayi yang bisa bicara, diantaranya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Gus putra Siti Masyitoh bisa bicara juga itu ketika lahir. Nah, berikutnya terlihat ketika Rasulullah SAW dilahirkan, tubuh beliau nadhifan, bersih tanpa ada kotoran sedikit pun, bersih, kering. Yang kedua, makhulan, matanya sudah dicalak dengan sifat mata beliau. Yang ketiga, maqtu'an, tidak ada tali pusar. Yang keempat, makhtunan, sudah dikhitan. Ini masih hilaf. Sebagian menyatakan bukan
tidak dihitan, tapi di hari ketujuh kakeknya menghitan beliau. Nah, ketika ada dua riwayat berbeda, maka kalau bisa jamukan, bisa gabungkan. Artinya Rasulullah ketika dilahirkan sudah dikhitan, tapi tidak sempurna. Nah, di hari ketujuh beliau baru kakeknya Abdul Muttalib menghitan beliau. Sebagian menyatakan belum dihitan. Dihitan terjadi ketika beliau hendak dibelah dadanya oleh Jibril. Jadi yang menghitan beliau adalah Jibril alaihissalam. Khilaf antara ulama. Jadi kita nggak usah aneh Pak. Sebagian kadang-kadang ada bayi yang sudah dihitan dalam perutnya, ada. Cuman biasanya kalau bayi sudah dihitan itu tidak sempurna, harus dihitan juga nanti kedua kalinya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika dikandung oleh ibunya di usia 2 bulan, beliau sudah menjadi yatim karena bapak beliau Abdullah telah meninggal duluan. Dan ketika dilahirkan dalam keadaan yatim, itu alam berkata, qila man yakfulu hadzal yatim, man yakfulu hadhihi durrah al yatimah. Alam berkata, siapakah kira-kira yang akan merawat, menjaga yatim ini yang seperti intan permata? Alam berkata, burung-burung berkata, kamilah yang akan menjaga, merawat dia. Binatang lain berkata, nahnu aula, kami yang lebih berhak merawat kalian. Ya rebutan Pak, burung-burung, kemudian yang lainnya rebutan. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz yang akan merawat, menyusui dia adalah Al-Halimah As-Sa'diyah. Yang pertama kali menyusui beliau adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian diserahkan setelah itu kepada Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah SAW semenjak kecil sudah banyak nampak keajaiban-keajaiban. Di antaranya beliau tidak sama dengan anak-anak kecil pada umumnya. Beliau tidak pernah bertanya atau menanyakan makanan atau minuman yang tidak ada dari kecil. Kalau kita punya anak kan Pak, minta macam-macam yang tidak ada, awal lihat sesuatu, ada lihat apa mau. Rasulullah tidak pernah menanyakan makanan atau minuman atau apapun yang tidak ada. Dan beliau selalu memakan dengan ala kadar yang dekat dengan beliau, tidak pernah mengambil makanan atau minuman yang jauh, yang dekat saja dimakan. Dan dari kecil beliau sudah mencari uang untuk biaya hidupnya. Padahal kakeknya, pamannya juga membiayai dia. Tapi tetap beliau mencari nafkah dengan cara menggembala kambing dari kecil. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini masih panjang Pak cerita ini, masih panjang, belum apa-apa ini. Sebelum diakhiri, saya ingin membacakan satu qasidah Pak. Qasidah ini berada dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya Muraqil Ubudiyah. Qasidah ini menerangkan tentang beberapa kekhususan beliau yang beda dengan kita manusia biasa. Dan ini biasanya dibacakan di tempat-tempat tertentu. Dan bahkan disebutkan di sini, barang siapa yang hafal qasidah ini, khasiat ini, maka Allah Ta'ala akan jaga dirinya dari keburukan api, keburukan pencuri, dan dari segala fitnah-fitnah, ujian-ujian. Kita baca sama-sama Pak ya.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى منه الدواب فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يدا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang pertama, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Rasulullah tidak pernah sepanjang hidupnya mimpi basah. Tidak pernah mimpi basah seperti kita. Saya tanya di sini, adakah para bapak yang tidak pernah mimpi basah? Ada di sini? Nggak ada, rata-rata semuanya mimpi basah. Pasti pernah mimpi. Mimpi akhirnya keluar air mani. Yang kedua, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang hidupnya. Tidak pernah menguap. Jika kita menguap, disebutkan idza tasa'abta faghatti bi dhahri yadikal yusra. Apabila Anda menguap, tutupi mulut Anda dengan punggung tangan kiri. Ini. Kenapa bukan tekanan? Karena ini sesuatu yang tidak baik. Terus kenapa masih terbalik? Maka begini, karena ini untuk menampar setan. Ketika seseorang menguap, setan masuk ke dalam mulut kita.
makanya begini. Ini tamparan buat dia, bukan begini atau begini. Dan menguap sebetulnya adalah itu alamat datangnya dari setan. Dan biasanya kalau orang sudah menguap, bawaannya malas, pengen tidur kan. Beda dengan bersin. Kalau bersin dari Allah Ta'ala, rahmat. Makanya kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Kalau menguap, innalillah. Musibah itu, aduh innalillah, ngantuk nih, nggak beres kalau ngantuk. Terus dalam kitab Makarimul Akhlak, idza tasa'abta, maaf, dari kitab Akhlak lil Banin, idza tasa'abta fala taqul jika Anda menguap jangan mengucapkan Kenapa? Karena sebetulnya ini adalah minas syaitan. Ini tertawa setan. Setan memperlihatkan tandanya dia masuk ke tubuh kita dengan ucapan itu. Jangan ya. Beda kalau bersin. Kalau bersin bawaannya enak, Pak. Penyakit pusing hilang ringan. Yang ketiga, min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at babatun abadan fi jismil hasani. Binatang-binatang dari burung-burung, dari kijang, semua yang binatang liar itu tidak pernah kabur dari Rasulullah SAW, dan bahkan mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dan lalat dan sejenisnya seperti nyamuk, lalat itu tidak berani menyentuh kulit beliau. Bukan berarti benci, bukan, tidak berani, karena kami makhluk hina, makhluk kotor. Tetap mereka membacakan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak hanya binatang saja, Pak, Ibu, itu ternyata bebatu-batuan, pohon-pohon mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Pernah Rasulullah SAW pernah BAK, buang air kecil. Itu tiba-tiba ketika beliau BAK di tempat terbuka, itu tiba-tiba si pohon-pohon berjalan menutupi beliau karena aurat ditutupi. Aneh Pak ya, ada pohon yang saya jalan. Kalau kita lari pasti, wah. Kemudian yang kelima, yang keempat ya, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Jika kita pandang beliau dari sebelah belakang, itu mirip seperti di depan. Kalau Nabi dilihat dari belakang seperti di depan. Jika Nabi dari kejauhan bergandengan dengan orang yang pendek, sama. Tapi jika berdekatan, dilihat dari depan, di depan mata kita dengan dekat, itu beda. Sama halnya Nabi ketika di kejauhan kita lihat sedang jalan dengan orang yang tinggi, itu sama tingginya. Kalau dekat, iya beda. Dan sahabat-sahabat Nabi tidak ada satupun yang bisa menggambarkan bagaimana wajah beliau. Kenapa? Karena tidak terlihat jelas wajah beliau, bercahaya. Dan beliau selalu menundukkan kepala, tidak pernah mengangkat kepala. Ada sebagian menyatakan alifiyul anfi. Rasulullah hidungnya seperti alif. Mimiyul fami, bibirnya seperti mim. Nuniyul hajib, apa namanya? Alis seperti nun. Masya Allah. Kemudian wala yura asrubolin minhu fi'alani. Ketika Rasulullah SAW BAK, tidak pernah nampak bekasnya karena langsung disantap oleh tanah. Tidak sedikit sahabat-sahabat ingin mengambil BAK beliau, tidak bisa karena rebutan. Dan setiap kali beliau ke kamar mandi, baik itu BAK atau BAB kalau istilah kita, itu tercium dari kamar mandi itu aroma misik, bukan jengkol Pak.
Fisik, masya Allah. Makanya Rasulullah SAW darahnya, kemudian yang keluar dari beliau itu tidak najis, suci semuanya. Kalau andaikan ada mungkin kotoran, kalau katakanlah kotoran beliau, mungkin apa bahasanya yang lebih sopan ya? Ya, itu tidak najis, tapi tidak ada direbut oleh tanah-tanah rebutan. Nah, berikutnya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati beliau boleh hati beliau tidak pernah tidur sementara mata tertutup tidur. Mata beliau tidur seperti kita, tetapi hati beliau tidak pernah tidur. Mata boleh tidur, hati jangan tidur. Kalau kita mah dua-duanya, mata tidur, hati juga apalagi, udah. Nah, berikutnya wala yara dhillahu fi syamsi dzu fatani. Beliau tidak bisa dilihat bayangannya. Beliau tidak punya bayangan, Pak. Kenapa? Karena bayangan ini adanya dari satu makhluk yang lebih rendah daripada matahari. Sementara Rasulullah SAW itu lebih kuat sinar beliau daripada matahari. Justru yang ada bayangan malah matahari, jadinya kebalik. Karena beliau adalah anta syamsun anta badrun. Karena ibaratnya tidak ada contoh lagi yang paling tinggi sinar. Makanya anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani anta misbahus suduri. Masya Allah, kangen kita ya, bayar kangen ingin bertemu beliau, ya Allah. Kemudian kitfahu qad alata qaman idza jasu. Tatkala baginda Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, pasti yang paling nampak tinggi pundaknya adalah beliau. Itulah beliau, paling tinggi pundaknya Rasulullah SAW. Kata pengarang qasidah ini, hadil khasa'is fahfadha. Hafalkan khasiat ini. Takun amina, maka Anda akan dijaga, diamankan min syarrin nar, dari keburukan api, wasurra, para pencuri, wa min mihan, dan segala ujian balai. Wallahu a'lam. Sebelum tutup, ada pertanyaan nih di WA ya. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya di sini, Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya ada masbuk, begitu dia masuk ke sholat subuh, imamnya sedang kunut, Allahumma hdina fiman hadait, apakah dia langsung mengikuti kunut setelah takbir, atau ruku dulu, disuruh baru itidal, baru mengikuti imam? Itu berlaku bagi makmum yang sudah masuk ke dalam sholat. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Muwafiq adalah makmum yang bisa mendapati bagian Fatihah dari imam, itu muwafiq. Kalau masbuk, dia tidak mendapat bagian Fatihah secara utuh. Begitu masuk, ternyata imam mau ruku nih, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia takbir Allahu akbar. Begitu mau ruku, imam masih ruku, ini muwafiq namanya, masih dianggap rakaat itu, masih dianggap, jadi nanti hitung. Kenapa? Karena dia masih mengejar ruku dengan imam bebarengan, meskipun sebatas subhanallah. Tetapi jika kita masuk ke dalam sholat, ternyata imam begitu kita rukuk dia berdiri, itidal, sami'allah, tidak terkejar, maka rakaat itu tidak boleh dihitung. Apalagi yang sedang kunut. Jadi ukuran yang mengikuti ruku dan sebagainya itu bagi muwafiq. Misalnya ada muwafiq, Pak,
Dia melamun, mungkin melamun. Ini ngomongnya ruku, dia masih melamun aja. I'tidal sami Allah, baru sadar dia, udah ruku. Nah kan, baru dia baca Fatihah. Nah ini kejar, jangan langsung ikut ke imam. Imam sujud, ikut sujud, nggak boleh. Dia muafik dalam sholat. Setelah Fatihah selesai, ruku, i'tidal, sujud. Kalau sujudnya tertinggal, maka batal berjamaahnya. Tidak boleh sampai 2 rukun yang panjang. Seorang makmum muafik tidak boleh tertinggal 2 rukun panjang atau mendahului 2 rukun panjang. Jika mendahului atau menunda-nunda, maka batal berjamaahnya. Jadi intinya kalau makmum yang tertinggal, makmum masbuk, ketika imam sedang dalam posisi bagaimanapun langsung ikut, baik kunut, sujud dan lain-lainnya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga sirah yang sebatas ala kadar saja ini bisa menambah kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua kelak menjadi umat beliau, diaku sebagai umatnya Pak ya. Tidak usahlah kita mengharapkan amal kita, belum tentu diterima. Tapi kalau syafaat beliau, insya Allah itu sangat diharapkan. Mudah-mudahan warga Arafah semuanya, khususnya Allah Ta'ala berikan syafaatnya lewat baginda Muhammad SAW. Sebelum tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Enggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, tanda kenabian beliau terlihat dari punggungnya. Jadi punggung beliau ada tanda kenabian. Ini dimuat dalam kitab-kitab Injil, kitab-kitab Zabur, Taurat. Bahwasanya Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman nanti, tandanya ada 2. Yang pertama di punggung beliau ada tanda. Nah inilah masalah, tandanya seperti apa bentuknya? Ini masalah khilaf antara ulama-ulama. Ada sebagian menggambarkan tanda beliau itu seperti segitiga apa begini. Kemudian ada tulisan itu tandanya. Kalau kita mau tato mungkin ya, tapi bukan tato, bukan, kayak stempel di punggung beliau itu. Sebagian seperti itu digambarkan. Tapi yang jelas tidak pasti apa itu tanda itu. Dan mereka orang-orang yang punya kitab-kitab dulu itu bisa melihat. Makanya ketika Nabi dan pamannya datang ke Syam kan, ada seorang pendeta, dia melihat tandanya itu. Wah ini seorang Nabi, ini Nabi ini nanti akhir zaman nanti ini. Hati-hati, jaga dia akan dibunuh oleh orang-orang. Yang pertama, yang kedua tandanya adalah tempatnya. Tempat beliau itu penuh dengan pohon kurma. Di manakah seorang Muhammad dilahirkan? Yaitu di tempat yang penuh dengan pohon-pohon kurma. Itulah tanda kedua. Nah makanya kenapa ketika orang-orang Yahudi diusir, sebagian pergi merantau mencari tempat di manakah tempat yang banyak pohon kurmanya. Kenapa? Mereka menunggu. Dan sebagian dari Yahudi menemukan satu tempat di Madinah itu. Ini tempatnya banyak pohon kurma. Akhirnya mereka tinggal di sana. Dan selalu mereka mengatakan kepada anak cucunya, ingat nak, di sini kelak akan hadir seorang nabi akhir zaman. Kalian harus iman kepadanya. Meninggallah orang Yahudi yang beriman itu meninggal. Kemudian Nabi pindah hijrah ke sana ke Madinah. Nah, anak cucunya inilah yang membangkang. Di Madinah ada orang-orang Yahudi yang membangkang, itulah anak cucu mereka yang tidak percaya dengan kenabian Rasulullah SAW.
Jadi dua Pak. Nah kalau nabi yang lainnya wallahu a'lam, saya tidak tahu apa tanda-tanda mereka. Yang jelas kalau Nabi Isa alaihissalam itu akan turun nanti di akhir zaman, turun ke bumi dan akan memimpin umat. Tetapi beliau bukan berarti penutup nabi, bukan. Beliau Nabi Isa ini akan mengikuti syariat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syariat Rasulullah beliau ikuti. Jadi tetap beliau diaku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak yang saya pahami. Ada yang lainnya? Kemungkinan ada Pak, ada yang asli, ada, tetapi di mana tempatnya wallahu alam. Ada yang asli, Zabur, Taurat, Injil ada yang asli. Tapi yang nampak di depan mata kita sekarang ini itu tidak asli semuanya. Coba Bapak lihat Al-Baqarah, afatatma'una ay yu'minu lakum laqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, yasma'un kalam Allah, dengar kalam Allah, tetapi summa yuharrifunah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Pada mulanya mereka membaca Taurat, Injil, Zabur begini. Kemudian dipikir-pikir oleh mereka, wah nggak cocok nih. Digantilah, ditahrif oleh mereka, diganti, diubah. Ini nggak pas nih, ganti. Injil, ini nggak pas nih. Dilarang minum minuman keras, dilarang berzina dan sebagainya. Dirubah oleh mereka, boleh minum minuman, boleh berzina. Makanya kan biarawati lihat, mereka hamil, ada yang hamil, siapa yang hamilin? Nikah kagak tapi berzina mereka, ditahrif oleh mereka. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang aslinya entah di mana. Meskipun memang di dunia ini dihilangkan, tetap mereka kembali ke pusatnya lagi nanti. Seperti Al-Quranul Karim, Al-Quran ini tidak bisa diubah, tetapi dia akan kembali ke pusatnya nanti. Akhir zaman nanti Al-Quran akan hilang tulisannya, tidak ada tulisannya lagi. Dibuka kertasnya, hilang. Kemana? Kembali ke pusatnya, Lauhul Mahfuz. Saya punya cerita Pak, ini nyata. Ketika saya bersantai di Sukabumi, ada mu'alaf. Ditanya mu'alaf ini, ente kenapa masuk Islam? Dia menjawab, suatu ketika saya pernah masuk ke satu tempat yang terlarang di apa namanya itu, gereja ya, gereja. Tidak boleh masuk ke situ. Dia penasaran, dia merasa bandel kan, penasaran. Dia masuk ke dalamnya, kemudian dia menemukan satu kitab. Nah ini nih, satu kitab, tanpa dia sadari dia buka tuh kitab. Di situ ada jelas dia bicara bahwa akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, itu tandanya begini. Nah, di sini dia akhirnya membenarkan masuk Islam dia. Gara-gara apa? Lihat kitab aslinya itu. Makanya seandainya orang-orang non-muslim mungkin melihat kitab asli dari kitab mereka, pasti mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Karena isinya begitu. Semuanya membenarkan bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman, namanya apa. Tapi mungkin beda namanya ya.
Beda mungkin, bukan Muhammad, bukan Ahmad, siapa entah siapa itu, ada nanti namanya. Wallahu a'lam. Sudah? Mari kita tutup kajian kita dengan pembacaan Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.